Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sahrudin SPDI. Saya adalah seorang guru di MI Ma'arif Darul Ulum Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Mapel Akidah Akhlak Angkatan 2 di LPTK IAIN Kediri, Jawa Timur, yaitu dengan nomor induk mahasiswa 2209789. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di madrasah saya di MI Ma'arif Darul Ulum Pondok Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 4A dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta seluruh keluarga besar IAIN Kediri yang selalu memberi dukungan kepada kami dengan harapan setelah kami menyelesaikan PPG ini, kami menjadi guru yang profesional untuk membawa kemaslahatan di dunia pendidikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan berikut ujian kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelasnya berdoa. Bismillah.
ini sebelum Pak Udin memulai untuk pembelajaran hari ini, Pak Udin akan mengabsen satu persatu, oke? Tolong tutup pintunya. Asal tolong tutup pintunya biar penjelasan kita nanti lebih jelas. Silakan tutup pintunya. Oke, terima kasih. Tolong tutup pintunya yang belakang. Oke. Tolong ditutup pintunya. Baik, Pak Udin absen satu persatu. Ahmad Rizky. Ya, tangannya ke atas. Ashifa Lutfi. Atika Zara. Chelsea. Tidak hadir. Mana hadir? Ya. Diandra. Elsa Aulia Putri. Ya. Evan Akbar Prayoga. Fahmi Ilyas Adiatma. Faris Asyarul. Fitria Rahmawati. Iqbal Fikri. Kaila Askar. Ajiro. Laila Lutfia. Ajiro. Muhammad Faisal Anwar. Muhammad Aksan. Sakit. Yes, sakit. Muhammad Abid Saifullah. Muhammad Khairul Azam. Putri Zahratus Saada. Rifki. Rizky Ramadan. Sabrina Hasna. Hadiro. Salwa Bella. Sherin Dwi. Sera Danisa. Siti Aisyah. Wildan Sydney. Zainab. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan belum tadi? Ada yang belum sarapan? Ada? Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Kenapa? Belum makan? Tidak apa-apa. Jadi nanti setelah istirahat kalian bisa sarapan. Anak-anak semuanya perlu kalian ketahui fungsi sarapan itu adalah sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga kalau tidak ada energi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, maka akan menjadi lemah. Tapi adalah semangat toh hari ini. Alhamdulillah. Tadi malam siapa yang belajar angkat tangan? Yo. Siapa yang tidak belajar angkat tangan? Tidak ada. Berarti semuanya belajar? Alhamdulillah. Baik anak-anak semuanya, materi kita hari ini tentang apa? Ada yang tahu? Ayo. Tentang iman kepada kitab Allah. Nah, sebelum Pak Udin lebih lanjut menjelaskan materi untuk hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak mengetahui fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Itu karena tujuannya agar kita sebagai seorang muslim itu lebih meyakini tentang adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak lebih menambah wawasan, lebih mengetahui tentang nama-nama kitab-kitab Allah. Ada berapa anak-anak kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya? Ayo, coba sebutkan satu-satu. Coba, Bella, kitab apa dulu? Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Terus Ilyas, kitab apa lagi nih? Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab apa lagi? Coba Konita, ayo, kitab apa lagi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul? Ayo. Injil diturunkan kepada siapa? Siapa yang bisa? Injil siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita
hari ini agar anak-anak lebih mengetahui, lebih mendalami tentang iman kepada kitab-kitab Allah serta mengetahui kitab apa saja yang diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Baik anak-anakku semuanya. Nah, setelah kalian tadi mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, di sini nanti Pak Udin akan menyediakan video pembelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa tadi kitab-kitab Allah? 4. Coba saya mau tanya, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa tadi? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab Injil kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Kalau kitab kita sebagai seorang muslim, kitab apa anak? Kitab Al-Quran. Ayo, siapa dari anak-anak yang setiap hari membaca Al-Quran? Angkat tangan. Pinter. Semuanya setiap hari membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci bagi agama Islam. Baik anak-anak, coba perhatikan video pembelajaran yang akan Pak Udin sajikan. Anak-anak perhatikan dengan seksama beserta kelompoknya. Nanti Pak Udin di sini sudah ada kelompoknya, ya. Akan saya bagi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti Pak Udin menampilkan video pembelajaran, kemudian anak-anak mengamati apa toh hasil kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nanti kalian simpulkan ke dalam lembar kerja yang nanti akan Pak Udin berikan. Nah, nanti setiap kelompok harus bekerja sama, harus bergotong royong, tidak boleh salah satu yang bekerja, semuanya bekerja. Semuanya memberikan inspirasinya, memberikan apa yang ia tangkap, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelumnya ini akan Pak Udin berikan untuk lembar kerja. Nah, Pak Udin akan membagi 4 kelompok, Pak. Kelompok 1 ini namanya kelompok inovatif, ya. Kelompok apa namanya? Inovatif. Kelompok inovatif. Ya, kelompok kreatif. Nah, kelompok kreatif. Kemudian kelompok 4, kelompok cerdas. Ini. Nanti kalian tuliskan di kolom yang ada di situ hasil diskusi dari kalian, ya. Kalian bisa melihat dari sumber-sumber pembelajaran, bisa dari buku akidah akhlak yang kalian bawa di halaman 34 itu yang ada di depan kalian. Kalian bisa mencari di situ. Nah, itu untuk sebagai tambahan. Nanti sebelumnya Pak Udin sajikan video pembelajaran, kalian amati secara seksama dengan kelompoknya, ya. Baik, perhatikan baik-baik video pembelajaran yang Pak Udin sajikan. Nanti diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi nama-nama kitab Allah yang wajib diimani, yang diturunkan kepada kitab kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Di dalam Al-Quran sendiri anak-anak dijelaskan bahwasanya
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada siapa? Yaitu kepada kaum Bani Israil. Yang kedua yaitu turunkannya kitab Zabur. Nah, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah turunkannya kitab Injil. Ini adalah dalil bahwasanya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu pada surat Al-Hadid ayat 27. Yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah menurunkan Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, ini adalah ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, turunnya surat Al-Alaq ini menjadi awal kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Adapun isi dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita membaca bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat ini, secara otomatis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi seorang nabi. Nah, ini adalah ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Pada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Itu memberikan petunjuk kepada manusia tentang kebenaran. Yang kedua, sebagai pedoman manusia agar tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, itu memberikan informasi tentang sejarah-sejarah orang-orang soleh terdahulu serta orang-orang atau nabi-nabi terdahulu. Nah, itulah iman kepada Allah yang dapat kita ambil. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Demikian penjelasan dari saya. Setelah ini nanti Pak Udin akan. Nah, baik anak-anak, setelah kalian tadi mengamati pembelajaran melalui video yang Udin sampaikan. Nah, kelompok kecil. Kalian tentunya sudah memahami materi yang sudah disajikan oleh Pak Udin tadi. Dan sekarang tugas kalian beserta kelompoknya, silakan kalian berdiskusi, menyimpulkan materi apa, tema apa yang kalian ambil dari diskusi kalian mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan, ayo, silakan ditulis di lembaran yang sudah Pak Udin tulis tadi. Silakan. Bisa menggunakan ballpoint, bisa menggunakan pensil. Tulis nama kelompoknya dulu. Kelompok yang aktif, ya. Kalian silakan aktif dalam kelompok kalian, akan Udin nilai untuk keaktifannya. Silakan.
Temanya apa tema? Cara menjaga iman kepada kitab-kitab Allah. Cara menjaga iman kepada kitab-kitab Allah. Bagus. Ini tema diskusinya nih. Temanya apa nih? Tema diskusinya. Temanya apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Bagus. Oke. Temanya apa? Temanya apa? Temanya apa? Temanya apa? Nama-nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul. Temanya tadi apa? Hikmah ya? Oke, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, silakan diskusi. Saya kira waktunya 10 menit sudah cukup. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompoknya. Silakan menunjuk salah satu dari teman kalian, oke? Atau ketua kelompoknya. Kalian tadi sudah menunjuk ketua kelompoknya. Silakan maju ke depan, oke? Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Satu apa dua? Yang maju? Satu? Ada yang ingin dua? Dua? Oke, baik, dua, oke. Berarti nanti gantian ya, yang membacakan hasil diskusinya. Ini saya pinjam, ya udah, posisinya Pak Udin saja. Posisinya Pak Udin akan saya berikan. Silakan dimulai dari kelompok yang sudah selesai, angkat tangan kelompoknya. Nah, sudah selesai semuanya, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Nah, sudah selesai. Angkat tangan, angkat tangan, silakan. Sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, baik. Silakan dari kelompok apa ini? Cerdas. Kelompok cerdas, silakan maju. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok cerdas. Silakan. Diri. Yang satu duduk, yang satu duduk. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung temanya, tema dan juga hasil diskusinya. Silakan. Berikut tema diskusi kami, cara menjaga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil diskusi. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. 1. Mempercayai keberadaan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul sebagai umat muslim. Kita harus mempercayai keberadaan kitab-kitab tersebut dan meyakini bahwa isi di dalamnya benar adanya, meski belum disempurnakan oleh Al-Quran. 2. Mempelajari isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempelajari isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, agar dapat memahami ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. 3. Menghindari pemahaman yang salah. Kita harus menghindari pemahaman yang salah terhadap isi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengikuti pemahaman yang benar dan sesuai dengan ajaran kita. Dengan menjaga keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memperoleh manfaat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh pahala dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah cukup? Sudah cukup? Enggak mau nambahin? Nambahin enggak? Ya? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Kalau satu saja cukup, satu saja nggak apa-apa, ya. Kalau yang baca satu cukup, sudah mewakili dari teman-temannya, satu saja nggak apa-apa. Silakan. Ayo, kelompok inovatif mana? Inovatif sini ya. Maaf. Ayo, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Beri tepuk tangan anak-anak untuk kelompok inovatif.
kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Berikut adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Yang pertama, mempercayai keberadaan kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran termasuk rukun iman yang ketiga. Umat Islam dimanapun berada wajib mereka mempercayai adanya kitab sebelum Al-Quran, termasuk kepada para nabi yang menerima kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kedua, meyakini bahwa isi kitab-kitab tersebut benar. Percaya bahwa isi dalam kitab tersebut benar adanya, meski belum disempurnakan oleh Al-Quran. Yang ketiga, mempelajari isi kandungan Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita harus mempelajari isi kandungan. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sangat penting untuk memahami isi kandungannya. Selain itu, kita juga harus mempelajari ilmu tajwid agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok inovatif. Selanjutnya, kelompok siapa yang berani maju? Kelompok apa? Kelompok kreatif, silakan. Ayo, kelompok kreatif. Ayo, silakan memaparkan hasil diskusinya dari kelompok kreatif. Tema dulu, temanya dibaca dulu ya. Sudah selesai? Ya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kreatif. Beri tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Silakan yang terakhir kelompok apa? Kelompok kreatif, interaktif. Silakan maju perwakilannya. Silakan dibaca yang keras. Beri tepuk tangan untuk kelompok interaktif. Silakan hasil diskusinya tadi dikumpulkan di depan. Silakan hasil diskusinya. Terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, tadi setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian sudah melihat video pembelajaran yang tadi Maudin sajikan. Kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah kalian ambil beberapa kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih menguatkan materi pembelajaran yang kita pelajari bersama-sama tadi, coba Maudin akan bertanya kepada kalian beberapa hal tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah. Coba Hasna, sebutkan 4 nama kitab Allah yang wajib kita imani. 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 2. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang coba Bildan, coba nabi siapa yang mendapatkan risalah kitab Taurat? Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan kepada kaum apa? Bani Israel. Beri tepuk tangan untuk Bildan. Satu lagi, sekarang kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab penutup
kitab-kitab samawi terdahulu. Coba bilang, siapa nabi yang mendapatkan kitab Al-Quran? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi coba. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Ayo, siapa yang bisa katakan? Apa deh? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, setelah kita tadi mempelajari bersama-sama mengenai iman kepada kitab-kitab Allah dan juga para nabi dan rasul siapa saja yang mendapatkan kitab-kitab Allah tersebut, maka hikmahnya kita sebagai seorang muslim itu harus betul-betul mengimani, harus betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab terdahulu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan isi daripada kitab-kitab tersebut. Kalau kita seorang muslim, kitab kunci kita adalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus belajar yang namanya ilmu tajwid. Agar apa? Agar cara membaca Al-Quran kita itu baik dan juga benar. Baik, mungkin itu pembelajaran kita hari ini anak-anakku semuanya. Dan untuk tugas hari ini nanti, untuk besok, Pak Udin akan memberikan tugas di Google Form. Nanti akan Pak Udin share ke grup kita, ke grup kelas kita akan Pak Udin share linknya. Dan nanti silakan kalian mengerjakan pilihan ganda yang ada pada Google Form tersebut. Nanti soalnya ada 10 soal, itu soal pilihan ganda. Nah, silakan mau bertanya. Pak, apakah mempelajari kitab-kitab Allah itu wajib? Nah, bagus sekali. Apakah mempelajari kitab-kitab Allah itu wajibnya? Ya, hukumnya adalah wajib. Karena kita tahu rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang pertama iman kepada siapa? Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat, dan yang ketiga adalah kepada kitab Allah. Jadi kalau kita mengaku seorang muslim, kita harus betul-betul yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sucinya kepada nabi dan rasul. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikerjakan di Google Form. Siap anak-anak?